Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, mayo ibadah. Apa kabar adik-adik Bright Star dan semua adik-adik dimanapun kalian berada? Happy Sunday, hari Minggu, hari yang bahagia, hari yang diberikan oleh Tuhan untuk kita, supaya kita ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap? Iya. Semangat ya, kepada Tuhan. Siapa adik-adik yang setiap minggu beribadah kepada Tuhan, tidak lupa? Siapa? Oke, 2 jempol untuk adik-adik yang setiap minggu setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita harus belajar jadi anak-anak yang setia juga. Nah, ayo sekarang ajak kita untuk mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, terima kasih Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati cahaya matahari, udara yang segar, dan keluarga yang ada bersama dengan kami. Sekarang kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami supaya dapat beribadah sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian sudah siap menyanyi memuji Tuhan bersama dengan Rosemelin? Ayo kita berdiri, kita bersama menyanyi. Allah itu baik bagiku. Ayo adik-adik di rumah, kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah kita adalah Allah yang setia, yang menyediakan semua yang kita perlukan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
manusia yang menyediakan segala keperluan kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia selalu bersama dengan kita. Kita menyanyikan bersama. Aku ada satu sobatku yang setia. Siapa dia? Kita nyanyi yuk. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik dan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan. Nah, apabila sudah terkumpul, adik-adik boleh minta papa, mama untuk transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Adik-adik, Tuhan Yesus kita setia, baik, selalu beserta dengan kita. Yesus besertaku. Adik, jangan takut dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada untuk kita. Seperti
persembahan yang sudah kita berikan. Yuk kita berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang baik, yang luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam suka, dalam duka, menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih. Saat ini kami mau berterima kasih untuk persembahan yang kami boleh bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati Mama Papa, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati negara kami Indonesia, Tuhan memberkati gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan. Kita sudah beri persembahan dan berdoa. Saatnya kita mau mendengarkan apa kata firman Tuhan hari ini. Pastor Leonie akan bercerita untuk kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Lasu berharap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum Lasu berbagi cerita, Lasu mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu baik pada kami semua. Tuhan sudah menjaga kami dan memberikan kami tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, adik-adik di rumah mau mendengarkan firman-Mu, tolong mereka bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada seorang ibu yang dulunya tidak menyembah kepada Tuhan. Tetapi suatu hari, ibu ini mengenal Tuhan dan dia kemudian sangat setia kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan membuat ibu ini melakukan banyak hal-hal yang hebat. Wah, bagaimana kisahnya ya adik-adik? Siapa ibu ini? Yuk dengarkan kisahnya bersama Lasu Leonie. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 adik-adik diceritakan bahwa di tanah Israel kembali terjadi kelaparan yang hebat. Mengapa orang-orang Israel kembali dilanda kelaparan adik-adik? Karena orang-orang Israel tidak dengar-dengaran, banyak melakukan yang jahat, tidak lagi mengikuti aturan Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka, mendatangkan bencana kelaparan kepada orang-orang Israel. Nah, di masa kelaparan terjadi adik-adik, ada satu keluarga yang tinggal di Bethlehem. Suaminya bernama Elimelek, istrinya bernama Naomi, dan dua orang anak laki-lakinya bernama Mahlon dan Kilion. Elimelek berpikir dia harus melindungi keluarganya dari bencana kelaparan ini. Jadi Elimelek sekeluarga pindah ke kota Moab ya adik-adik, kota kecil yang tidak terjadi kelaparan di situ. Nah, akhirnya mereka berkemas-kemas meninggalkan Bethlehem, pergi ke kota Moab dan menetap di sana. Sesampai di Moab, diamlah keluarga Elimelek di sana. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi itu. Hari demi hari berlalu. Kedua anak Naomi semakin besar dan akhirnya mereka menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka tinggal selama 10 tahun lamanya di Moab. Lalu meninggallah juga kedua anak laki-laki Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Naomi sudah kehilangan suaminya dan sekarang kehilangan anak-anaknya. Naomi sekarang tinggal bersama kedua menantunya, Orpa dan Rut.
adik-adik, Naomi ingin pulang ke tempat asalnya yaitu Bethlehem karena Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya kelaparan sudah berakhir di kota Bethlehem ya adik-adik. Maka berangkatlah Naomi, Orpa dan Ruth berjalan menuju ke Bethlehem. Di dalam perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing." Tetapi kedua menantunya berkata ke Naomi, "Tidak ibu, kami mau ikut ibu ke Bethlehem." Orpa dan Ruth sangat mengasihi mertuanya ya adik-adik. Naomi pun berkata kembali, "Pulanglah." Lalu menangislah kedua menantunya itu. Dan pada akhirnya Orpa memeluk Naomi dan berpamitan untuk pulang kembali ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap ingin ikut dengan Naomi. Ruth berkata kepada Naomi, "Janganlah paksa aku meninggalkan engkau, karena kemana engkau pergi, aku akan ikut pergi. Dan di mana engkau tinggal, di sana juga aku akan tinggal. Bangsamu lah adalah bangsaku, dan Allahmu lah adalah Allahku juga." Akhirnya Naomi dan Ruth bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Bethlehem ya adik-adik. Sesampai di kota Bethlehem, orang-orang melihat dan memanggil Naomi. Naomi, 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 Naomi. Naomi berkata, "Janganlah panggil aku Naomi, panggillah aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Demikianlah Naomi dan Ruth sampai di kota Bethlehem ya adik-adik, dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Ibu Ruth adalah seorang perempuan yang dulunya tidak mengenal Tuhan ya adik-adik. Ruth setia menemani Naomi dan mau mengikut Naomi pulang ke Bethlehem. Ruth setia, dia mau memilih Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mau menyembah kepada Allah seperti Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Cerita Ruth mengajarkan kita adik-adik untuk tetap setia mengikut Tuhan. Di saat senang dan bahagia, kita setia ikut Tuhan. Di saat susah dan sedih, kita pun tetap setia ikut Tuhan. Adik-adik semua, setialah beribadah sekolah minggu ya. Walaupun kita masih ibadah online di rumah, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikut Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ayo adik-adik semua, nah semua tutup dalam doa, semua tundukkan kepalanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih adik-adik di rumah sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau setia melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau setia beribadah kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan terambil dalam Rut pasal 1 ayat 16b yang berbunyi demikian. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kita ulas sekali lagi ya. Rut pasal 1 ayat 16b. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah kertas warna-warni, kertas putih, lem, spidol hitam dan merah, pensil, gunting, stik es krim. Atau bila anak-anak
tidak mempunyai stik es krim di rumah, anak-anak bisa melipat kertas sebagai ganti stik es krim seperti ini. Selanjutnya anak-anak, kita membuat macam-macam ukuran bulatan. Seperti ini anak-anak. Dan kita akan mengguntingnya. Selanjutnya, kita membuat macam-macam ukuran bulatan. Bulatan putih untuk wajah Ibu Ruth, bulatan hitam untuk rambut Ibu Ruth, warna biru, kuning, dan merah untuk bajunya. Langkah selanjutnya anak-anak, bulatan ini kita lipat dua seperti ini. Ya. Kita lipat dua semua bulatan ini. Dan untuk yang biru, langsung akan lipat seperti ini. Sekarang Lause akan memperlihatkan cara membuat rambut Ibu Ruth. Kita beri lem sedikit. Seperti ini anak-anak. Ya. Dan untuk bagian baju kita beri lem sedikit. Lagi sedikit. Lanjut beri lem sedikit. Nah, seperti ini baju Ibu Ruth. Lalu kita beri lem di ujung. Kepalanya kita tempelkan. Seperti ini anak-anak. Nah, sekarang kita menghias wajah Ibu Ruth. Lalu kita menempelnya pada stik es krim. Kita memberi sedikit lem pada ujung es krim. Stik ini sedikit juga di belakangnya, di kedua sisi kita beri lem. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya anak-anak kita menyiapkan 2 pola tangan dan 2 pola kaki. Kita beri lem sedikit. Seperti ini. Begitu juga dengan kakinya. Selanjutnya
Terakhir, anak-anak bisa menuliskan ayat hafalan kita hari ini. Rut berkata kepada Naomi, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Dan kita bisa menempelkannya pada boneka Ibu Rut ini. Nah, aktivitas Ibu Rut kita hari ini sudah selesai. Selamat berkarya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.